من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, selanjutnya dari Yuyun di grup Akhwat 5. Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa waktu azan sholat subuh di Indonesia lebih maju 15 hingga 20 menit. Apakah pada saat waktu menunggu pas untuk sholat subuh, masih bolehkah kita makan sahur, sholat witir, dan qobliyah subuh? Itu dari mana dia tahu dimaklumi? Itu bukan hal yang dimaklumi, itu isu-isu dari sebagian orang. Isu-isu dari sebagian orang. Orang itu ngambil perkiraan waktu sholat dari pemerintah di tempatnya. Pemerintah itu di Kementerian Agama, mereka ada tim khusus untuk memantau dari waktu-waktu sholat. Ya kalau pakai hisab juga mereka pakai hisab, dan mereka langsung melihatnya juga dalam hal itu. Karena itu tidak usah dibuat meragukan. Jadi ribet hidup itu di dalam hal-hal yang harusnya sudah jelas. Ya, nah ini saya pernah terangkan ya dalam jawaban yang lebih panjang daripada ini. Saya terangkan kekeliruan pemahaman orang-orang yang lalu membuat kegaduhan dengan bahasa waktu sholat ini tidak tepat, kurang pas. Ya, padahal kita misalnya di Makassar, kita waktu sholat kita cocokkan ketika matahari terbenam, ketika matahari ketika terbit subuh. Ya, dan itu kita tidak ketemukan kekeliruan di dalam hal itu. Ya, kalau disebut di mana, itu silahkan dia cari di mana, dia terangkan, dia beri bukti. Jangan seperti sebagian orang, saya pergi ke laut, ya, saya naik perahu, ternyata saya lihat memang terlambat. Kamu melihat dengan mata apa? Dengan mata kepala, itu matamu sudah diperiksa di dokter normal atau tidak, itu kan harus ada pembuktian di hakim. Harus ada pembuktian, harus ada penelitian. Melihatnya itu, kemudian yang melihat ini sendiri, dia bisa nggak membedakan antara cahaya subuh yang benar dengan cahaya subuh yang cahaya kadib yang kadang muncul setelah itu hilang. Itu hal-hal yang memang harusnya banyak hal yang ditanyakan. Karena itu sekali lagi ini masalah-masalah seperti ini jangan masuk ke dalam hal yang kita tidak punya ilmu tentangnya, bukan keahlian kita. Ya, sepanjang sudah ada orang yang ahli di Kementerian Agama dan itu tugasnya pemerintah, kita pegang dalam hal itu kita sudah selamat. Tanggung jawab kita di depan Allah itu urusan mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membuat kerancuan di dalam memahami, akhirnya orang jadi ribut. Oh, ini pergi sholat berjamaah ribut dengan imamnya, ini kalian terlalu cepat, nggak mau pergi ke masjid dan sebagainya. Ini hal-hal yang kurang bagus ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.